Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listener dan juga selamat pagi sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Puji syukur ya, hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk bisa menghirup udara pagi segar untuk di Jakarta. Demikian pula kami harapkan bagi Anda yang berada di luar Jakarta, semoga sehat selalu, sukses selalu dan mampu mengawali pagi hari ini dengan beragam aktivitas yang membawa keberkahan. Nah, pagi hari ini kita akan coba bicara lebih jauh bersama dengan founder and master teacher of Theocentric Motivation, team alignment facilitator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capson Consulting, the culture consulting firm yang beliau tidak pernah lepas dari pometnya. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Yes. Doa kita semuanya semangat. Amin. Dan siap untuk memberikan yang terbaik sepanjang hari ini. Oke, bangun pagi udah tahu mau ngapain, semangat bangunnya, berkendara sampai di kantor juga harus semangat gitu ya. Harus dong, selalu. Apalagi di perjalanan dengerin kita bertiga nih hari ini. Betul. Hari ini kita bertiga dan tentunya ada sesuatu yang spesial yang kami hadirkan dalam subprogram CEO and Directors Update on Leadership and Business Wisdom. Kami hadirkan founder and president Avel International, ada Mr. Ku. Selamat pagi, good morning Mr. Ku. Good morning. Selamat pagi kepada Smart Listener dan sahabat Sonora yang saya kasihi. Terima kasih dan dari pagi yang segar ini Mr. Ku ingin mendengar semangat kuat daripada anda semua dan senyum-senyum selalu ya. Ya, betul sekali. Wow. Terima kasih. Dua bahasa nih ya Pak Eloy. Saya kalau ketemu orang-orang pinter bahasa Inggris saya agak-agak minder loh Pak Eloy. Soalnya kebanyakan kalau anak-anak kecil bule itu pinter bahasa Inggrisnya. Ya. Nah saya yang udah tua begini nggak bisa bahasa Inggris Pak. Nanti bisa belajar ya. Oke, baik. Itu pembelajaran kita hari ini, bahwa ternyata memang ada satu hal yang perlu kita kenal terlebih dahulu dari sosok narasumber tamu kita. Oke, sebelum ke Pak Mr. Ku nih, Pak Eloy, saya mau tahu sedikit aja. Kenal Mr. Ku itu di mana sih? Jadi Smart Listener dan sahabat Sonora, saya bersyukur sekali karena bisa bersama dengan Mr. Ku pagi hari ini. So thank you very much Mr. Ku. Welcome. Jauh-jauh dari Malaysia. Tetapi juga ada bisnis yang sangat luar biasa di Indonesia ini, yaitu Avel International. Dan saya sangat bersyukur karena sudah berkali-kali diberikan kesempatan untuk memberikan training di Avel International ini, dan saya mendengar banyak bagaimana Mr. Ku memulai perusahaan ini dan bagaimana memimpin perusahaan ini sehingga berhasil begitu luar biasanya. Nah, saya merasa jangan hanya saya yang belajar dari Mr. Ku, tapi biar juga seluruh masyarakat Indonesia, mari kita belajar dari beliau. Jadi dalam waktu 1 jam ke depan, mari Smart Listeners kalau ada pertanyaan, sahabat Sonora ada pertanyaan juga bisa disampaikan di nomor berapa biasanya Mas? Silakan di 0812 11 12 959 itu untuk SMS dan WhatsApp-nya. Jadi hari ini kita akan mengulik banyak, kita akan belajar mengenai life wisdom, bagaimana beliau memulai bisnis, kemudian leadership, kemudian juga bahkan strategi bisnisnya, dan tentu saja bagi teman-teman yang juga bekerja, berbisnis dalam bidang networking, bicara MLM, mari kita belajar juga apa yang bisa kita dapatkan dari Mr. Ku pagi hari ini. Seperti itu Mas Daryl. Nggak kenal maka nggak sayang nih ya. Ini Pak Eloy kalau misalnya bawa narasumber tamu nih Mr. Ku, beliau tugasnya agak ringan nih. Nah, betul. Saya yang keteteran tugas banyak. Oke, Mr. Ku, gini, boleh ceritain sedikit dong sosok Mr. Ku itu seperti apa sih, sebelum kita nanti akan ulas lebih jauh tentang bisnis seperti apa. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Smart FM, Pak Eloy dan Pak Dery kerana memberi kesempatan kepada saya. Sesungguhnya saya entrepreneur dari Malaysia. Dan sebelum saya mulai ini, saya minta maaf dahulu kalau bahasa Indonesia saya yang luar biasa, dan izinkan saya untuk mungkin I will add some English also. Dan pada masa yang sama saya akan lakukan yang terbaik. Saya janji setiap soalan saya akan jawab dengan seikhlas-ikhlasnya. Thank you. Dan sebenarnya terima kasih Pak Eloy. Saya sebenarnya
sebenarnya orang yang biasa-biasa dan sosok saya simple, humble dan kalau bisa melalui interview ini saya bisa berkongsi pengalaman saya dan memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Amin. Supaya kita semua yakin pada diri kita bisa ubah hidup kita menjadi lebih-lebih baik. Yes. Amin. Yes. Nah, ini humble-nya udah kelihatan nih sesi pertama walaupun penghujung. Berarti saya yakin juga nih dari mulai seorang Mr. Ko itu memulai perjalanan bisnis, membangun platform bisnis ini pasti punya key success factor ya Mr. Ko ya. Nah, apa sih sebetulnya key success factor itu? Boleh dong di-sharingin nama kita semuanya? Bisa sebenarnya. Banyak orang yang menanya kepada cikgu bagaimana saya mulakan bisnis ini. Terus terang, saya mulakan bisnis Avial 15 tahun yang dahulu. Sebenarnya saya mulakan bisnis bukan kerana saya ingin mendirikan perusahaan ataupun saya ingin menjadi bos. Tidak sama sekali. Bagi kebanyakan Avialer yang mengenali cikgu dengan dekat, sebenarnya mereka tahu kisah saya. Saya sebenarnya jatuh miskin. Saya gagal dalam usia 20-an dan pada masa itu saya hanya ingin bangkit semula dan mengubah hidup saya. Dan saya juga selalu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saya semangat untuk saya bangkit memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan saya rasa apa yang membangkitkan saya untuk menjadikan saya hari ini adalah kerana cinta. Cinta yang menjadi motivasi yang terkuat saya untuk melakukan sesuatu demi keluarga. Dan seperti orang kata, setelah 15 tahun berjuang, the rest is the history. Yes. Yeah. Yes. The rest is history. Itu menarik ya, quote of the day pagi hari ini. Iya, the rest is history. Berjuang bertahun-tahun, belasan tahun, tapi ya punya statement itu gitu ya. Oke, lanjut dulu Mr. Ko. Ini menarik nih. Terus gimana Mr. Ko? So, apabila saya mulakan bisnis ini, banyak orang yang ketawa kepada saya kerana saya mulai dengan produk yang dinamanya pembalut. Oke. Sebenarnya ini satu kebetulan dan mungkin tak ada Tuhan juga kerana semasa saya dalam kemiskinan saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya mempermudahkan dan menerangkan jalan-jalannya untuk saya. Dan suatu hari saya didatangi oleh seorang teman membawa pembalut dan menceritakan kepada saya betapa hebatnya pembalut itu. Dan terus terang pada masa itu saya tidak begitu yakin. Dan saya okeylah kerana teman saya entertain dia, saya beli 2 kotak dan saya mulai berbagi-bagi kepada teman-teman saya. Dan saya juga menjemput isteri saya tolong berkongsi kerana isteri saya kan wanita. Yes. So kalau kita lelaki pram bagi pembalut, orang akan kata kita ni something wrong. Ya, ada yang salah gitu ya. Something wrong. So secara amazing, miracle happen kerana dalam masa tak sampai 1 bulan banyak yang telefon Mr. Ko tanya, di mana produknya, saya nak beli, bagus produknya. Kerana produk ini bukan produk yang biasa-biasa yang ada di pasaran. Kerana produk ini dibuat dengan material yang terbaik dan yang paling penting dia mempunyai herba yang bisa membantu penyakit-penyakit wanita. Dan dari sinilah saya mulai bisnes dan saya memilih bisnes MLM, sistem MLM. Kerana terus terang bukan mudah untuk memulakan bisnes. Dan kalau kita nak memulakan bisnes, kita perlukan banyak capital, modal. Dan terus terang pada masa itu saya tidak ada wang, saya miskin. Tetapi kerana semangat saya yang pasti mau untuk bangkit demi keluarga, saya tidak ada sebab, tidak ada alasan. Dan saya masih ingat pada masa itu capital pertama, modal saya untuk membeli kontainer yang pertama, saya harus pinjam dengan keluarga, termasuk wang daripada ibu saya. So pendengar-pendengar yang saya hormati, bayangkanlah kalau anda meminjam wang daripada ibu dan keluarga untuk mulakan satu bisnes, anda tidak ada sebab dan alasan untuk kata saya tidak bisa, saya tidak boleh. Anda harus terus berjuang dan lakukan yang terbaik. Kita harus belajar apa saja selok-belok bisnes dan belajar menjadi seorang leaders, seorang pemimpin yang bagus dan terus melakukan yang terbaik kepada semua networker Avialian yang saya cintai dan kasihi. Oke, ini mata beliau hampir berlinang. Kita tahan dulu deh ya. Karena kan mengenang masa lalu ya Pak Eloy ya. Biasanya kalau memulai sesuatu dari bawah itu seperti itu. Sekarang kan orang Indonesia kalau diajak bisnis tuh, aduh saya nggak punya modal.
saya nggak punya ini, ntar kalau nggak laku gimana? Nah itu kan mental yang harus kita hancurkan. Tapi bukan hanya orang Indonesia, semua ada kecenderungan seperti demikian. Tapi beliau ini mampu memanfaatkan situasi dan punya jiwa entrepreneur. Itu yang paling penting gitu loh. Betul. Sampai sekarang beliau sudah berhasil gitu. Daripada beliau nangis, kita break dulu ya. Nangis terharu. Oke, itu baru sekelumit kisah sukses dari seorang Mr. Koo tentang produknya. Tapi nanti di sesi kedua kita akan coba bahas lebih jauh kalau menyinggung masalah leadership. Nah, ini kan sebuah kunci keberhasilan karena tanpa pemimpin tidak ada perubahan. Nah, bagaimana sih filosofinya? Nanti juga kita akan bahas hal tersebut, termasuk tantangan terbesarnya dalam industri MLM ini seperti apa. Nah, Anda boleh berkomentar di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di mana Anda berada. Saya rasa ini tema kita hari ini universal ya. Oh ya. Tidak hanya sebagai seorang leader, tapi wanita dan pria itu wajib dengerin. Harus. Karena ngomongin masalah pembalut nih, itu kan senantiasa dipakai selama masih ada wanita cantik dan yang biasa di dunia ini. Betul. Betul kan? Betul. Habis dipakai dibuang. Apanya? Pembalutnya maksudnya. Ini pagi-pagi ngundang nih Pak Eloy ini. Oke, Pak Eloy sekarang it's your time. Baik, Smart Listener dan sahabat Sonora, saya belajar banyak sekali dari Mr. Koo. Dan hari ini sebetulnya bukan berbicara mengenai pembalutnya, tetapi lebih kepada the spirit of entrepreneurship-nya, dan dari leadership-nya dan dari strateginya. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin ada yang bertanya-tanya, Mr. Koo, Avail itu apa dan sudah ada di negara mana saja sekarang? Please Mr. Koo, kalau bisa dijelaskan. Terima kasih ya Pak Eloy. Sebenarnya Cikgu atau Mr. Koo sangat-sangat bersyukur. Hari ini Avail ada di 5 negara. 5 negara. Dan Avail hari ini bukan hanya di Malaysia, tetapi juga ada di Thailand. Di Philippines, di Singapura, dan also di Vietnam. Di Vietnam Indonesia juga. Dan pada masa yang sama, kita adalah satu-satunya, the only one that memiliki pabrik kita sendiri. We are the only company yang memiliki pabrik yang memproduksikan pembalut kita sendiri. So saya sangat-sangat syukur kerana dalam masa 15 tahun ini Avail telah begitu besar dan di banyak negara. Dan pada masa yang sama, saya rasa apa yang paling saya bangga bukan betapa besarnya Avail hari ini. Apa yang saya paling bangga kerana Avail menjalankan sistem MLM yang di sini bisa membantu banyak orang. Bukan hanya daripada segi kesihatan, tetapi dari financial also. So di sini saya benar-benar di mana pergi pun saya rasa cukup happy dan saya cukup puas kerana kita telah banyak memberi peluang kepada sesiapa saja, tidak kira dari negara mana, agama atau warna kulit, itu tidak penting. Yang penting anda memiliki niat untuk memperbaiki kehidupan dan kesihatan anda. Avail adalah platformnya. Very good. Jadi di banyak negara sebetulnya Avail ini sudah ada gitu ya. Tadi di 5 negara. 5 negara. Kan ada di Malaysia Indonesia pasti, berarti ya. Singapura, Thailand, Vietnam, Philippines. Indonesia 6 malahan. Indonesia. Luar biasa. Tapi itu kan China. China juga. 7 malah. 7. Ntar tanya lagi makin banyak lagi nih ya. Lama-lama holistik gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa diundang berbicara di sana maksudnya. Amin. Saya ikut dong. Ikut dong. Amin. Nah, begini Mr. Koo, kan kita juga harus belajar nih karena Smart Motivasi kan itu tidak hanya menyentuh sisi leadershipnya saja, tapi dari sisi strategi yang harus juga disaringkan nih. Jadi Mr. Koo berkenan nggak cerita tentang seperti apa sih tantangan terbesar di industri MLM ini yang mungkin digeluti oleh Avail, dan terus Mr. Koo sama tim tuh gimana gitu nyiasatin tantangan tuh sampai perusahaan ini bisa bertahan dan sudah di 7 negara. Kalau saya korek lagi negara mana nanti jadi 8, 9, 10, 11 negara. Gimana? Ya, terima kasih. Saya rasa tantangan yang terbesar dalam industri MLM ini bagi saya lah Avail. Bagi Avail, number one is the mentality. Mindset ya. Kerana kebanyakan orang bila kita share cerita tentang bisnes MLM, banyak yang
tidak mengerti. Banyak yang rasa bisnes MLM itu tipu, bisnes MLM itu tidak tahan lama, bisnes MLM itu mengkayakan orang atasan, bisnes MLM itu dah ini. Yeah. Dan sebenarnya minta maaf Pak, sebenarnya dahulu saya pun begitu. Dahulu sempat saya pun skeptis begitu juga ya. Sebab gitu saya adalah seorang remiser. Yang saya jual beli bursa saham. Ya, so saya bukan saja tidak mengerti tentang MLM, saya anti MLM. Minta maaf tapi mungkin tak ada Tuhan hari ini saya seorang pengusaha leadership MLM. Sebenarnya MLM adalah satu bisnes, satu sistem yang luar biasa. It's so beautiful. Beautiful, terutamanya untuk kita yang manusia yang ordinary, yang biasa-biasa, untuk menjadi extraordinary. Dan saya sarankan kepada semua pendengar supaya beranikan diri untuk mengetahui lebih mendalam what is MLM. Dan MLM sebenarnya is more than a business. MLM bukan mengajar kita melakukan bisnes menjadi seorang entrepreneur yang successful. Tetapi dia juga memiliki bimbingan latihan yang luar biasa. Yang di mana dia membimbing kita untuk menjadi seorang manusia yang berguna, berjasa, dan berdikari, mandiri. Dan juga menjadi seorang manusia yang sentiasa positif. So MLM sebenarnya adalah satu bisnes yang luar biasa hebat. Tetapi seperti bisnes-bisnes yang biasa juga, yang lain-lain, tantangan pasti ada. So bagaimana mindset ini bisa diubah? Dan yang paling penting bagi anda yang belum bersama dengan Evel, saya minta maaf menjemput anda bersama-sama kita belajar dan mengenai lebih dekat. Kerana tak kenal maka tak sayang. Dan yang kedua, tantangannya adalah sebenarnya adalah bagaimana kita harus dan kita bisa merapatkan semua member leader together as one teamwork. Kerana adalah dipahamkan semua member atau leaders di networking ini, dia bukan seorang atau 10 orang, beribu-ribu. Bahkan berjuta-juta. Dan mereka dari pengalaman edukasi, agama, semuanya beda-beda. Suku beda, semua beda. Pendapat beda, karakter beda. So bagaimana kita ingin kumpulkan mereka bersama-sama memiliki satu sense of belonging, sense of entrepreneur, sense of responsibility, sense of love, sense of, kita katakan di sini, how to become the meaningful or the good entrepreneur before we talk about success. So ini membutuhkan masa untuk kita memberikan lebih banyak lagi, kita katakan latihan-latihan. Dan of course terima kasih kepada Pak Eloy kerana juga membantu tim kita di Evel untuk melakukan latihan-latihan motivasi. Tapi yang paling penting bukan hanya motivasi, tetapi mengenali naruri diri kita. Who am I? So this is very important. Kalau kita ingin menjadi seorang manusia yang responsible, yang bertanggungjawab kepada keluarga dulu. A lot of people say that I want to help people, but kalau keluarga anda pun anda tidak bisa tolong, so forget about helping people. So this is a basic. Dia basic. Dan of course yang ketiga, tantangan besar, kita butuhkan lagi banyak sokongan daripada pemerintah. Hukum bagaimana, contohnya hari ini, minta maaf, mana pada bisnes pun ada yang jelek, ada yang bagus. Dan MLM pun sama. Dan kebelakang ini kita nampak banyak perusahaan MLM yang melakukan money game, piramid. Dan so saya rasa kalau kita mempunyai hukum yang jelas, yang bisa kita kontrol, dan saya rasa ini bagus untuk semua. Dan pada masa yang sama juga dalam bisnes apa-apa pun, termasuk bisnes MLM, satu tantangan yang cukup besar adalah cutting price juga. Dan perusahaan bisa mengambil tindakan, tetapi dari hukum pemerintah, bagaimana kita bisa disokong untuk berhentikan supaya tidak ada cutting price yang bisa membinasanakan bisnes ini, termasuk kepada member-member yang melakukan bisnes ini dengan benar. Itu butuh pemerintah juga untuk bantu ya.
Oke. Very good, very good. Itu ya, berarti kalau kita lihat dari sisi infrastrukturnya, kesiapan pemerintah untuk bisa membackup semua supportingnya, itu kan ya betul-betul secara full diberikan ya Pak Eloy ya. Saya ini berbicara memang di beberapa MLM Mas Daryl, dan saya berpikir ini bagus sekali berbicara mengenai mentality tadi, kemudian bagaimana member itu bisa ada sense of belonging karena bisa ribuan kan itu member-member itu dan dukungan pemerintah juga. Dan sama listeners dan sahabat Sonora, ini sebetulnya adalah platform yang sangat penting untuk bahkan orang-orang yang tidak harus lulus tidak harus S1 kan, tidak harus SMA bahkan. SD pun bisa berhasil di bisnis seperti ini ya Mr. Kuya. Padahal sebenarnya bisnis MLM bukan hanya bisa mengubah orang-orang biasa menjadi luar biasa. Sebenarnya dia membantu pemerintah negara menjana ekonomi. Ekonomi. Sebab networking company atau bisnes ini, the sky is the limit. Adalah satu bisnes yang sangat-sangat besar kalau kita jalankan dengan benar. Dan dia bukan hanya menjana ekonomi negara, dia juga boleh melahirkan jiwa rakyat yang bagus, yang semangat dan positif, yang bertanggungjawab. Luar biasa sebenarnya. Oke. Very good. Silakan Mas Daryl, ada beberapa pertanyaan lain. Saya merinding sebenarnya sih ngedengerinnya. Dari pelakunya sendiri, Mr. Ku yang dulunya notabene bukan siapa-siapa, tapi ternyata sudah mulai berpikir untuk memberikan kontribusi minimal sekarang. Dulu tuh buat keluarga kan Pak Eloy ya. Iya, sekarang tuh negara bos. Sekarang udah buat negara loh. Dan produk yang dihasilkan tuh berfungsi juga gitu digunakan untuk para wanita. Nah, sedikit sebelum kita break, kontribusi terbesar dari Mr. Ku terhadap perusahaan itu seperti apa sih? Ini sedikit saja singkat. Contohnya, kontribusi itu maksudnya gimana? Maksudnya di mana? Pak Mr. Ku kan sekarang sudah tidak lagi mengurusi secara total gitu ya, tapi kan tetap memberikan kontribusi positif entah kepada anak buahnya, kepada bawahannya langsung. Nah, seperti apakah? Apakah hanya sekedar motivasi atau aktualisasinya langsung turun ke lapangan? Mengerti. Sebenarnya kontribusi saya my role watak saya as top leaders. Sebenarnya banyak pemimpin yang memanggil saya sebagai Bapa Evel, sahabat Evel, kakak Evel, abang Evel, termasuk leaders Evel. Dan saya benar-benar banyak bersyukur kerana diberi penghargaan ini. Bila saya mulakan bisnes ini, saya fight, saya bangkit kerana keluarga. Terus terang, hari ini seperti Pak Dery kata di sini, apakah motivasi saya hari ini? Sebenarnya saya terus terang, saya menganggap semua Evel sebagai anak-anak Evel. That is my responsibility today. How am I going to guide them, bimbing mereka dan menyiapkan satu platform yang sehat. Dan saya selalu menasihatkan kepada semua Evelian, this platform is for all of us. Platform ini bukan untuk cikgu, bukan untuk Mr. Ku. Platform ini adalah untuk kita semua. Tahan sebentar. Kenapa saya tanyakan itu? Karena memang kepemimpinan adalah kunci keberhasilan. Rupanya itu yang dilakukan oleh beliau. Tuh, berkaca-kaca lagi matanya. Kita break dulu. Kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih sponsor dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Anda di sini. Tentunya tidak hanya sendirian, bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga ada Mr. Ku. Dia adalah founder and president Evel International. Ini salah satu produk pembalut yang sudah sukses dan ada di sekitar 7 negara di dunia ini. Nah, tadi kan kita sempat teasing tuh di sesi terakhir ya, sesi kedua terakhir ya Pak Eloy tentang leadership. Saya menanyakan kontribusinya seperti apa. Biasanya kan kalau orang dari atasan tuh hanya ngelihat result. Laporan profitnya gimana tanpa mau peduli lagi gitu loh, karena merasa udah punya anak buah banyak, udah punya bawahan lagi yang banyak, tinggal terusin. Tapi ternyata sosok Mr. Ku nggak lakukan seperti itu Pak Eloy. Pandangan Pak Eloy sedikit. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Sekali lagi saya bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan bukan hanya memberikan training-training di Eval, tapi juga ada kesempatan berbincang-bincang dengan founder dan presidennya yaitu Mr. Ku. Dan itulah sebab kenapa saya mengundang beliau untuk sharing bersama dengan kita pagi hari ini. Dan salah satu hal yang membuat saya terkesan adalah leadership style dari beliau. Saya mendapatkan kesan itu ketika saya mau bertanya-tanya kepada tim beliau di Jakarta ini, dan semua merasa ada
ada sense kekeluargaan di sana. Nah, itu justru yang sekarang kita mau tanya-tanya nih kepada Mr. Koo, karena smart listeners dan sahabat Sonora, seperti selalu saya sampaikan bahwa kunci keberhasilan jangankan perusahaan besar, ya, perusahaan kecil pun itu adalah leadership. Karena John C. Maxwell pernah mengatakan kalimat, everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun, berhasil atau gagal, itu karena kepemimpinan. Jadi kalau ada satu perusahaan yang maju, dan pada hari ini kita bicara mengenai Avail International yang sudah berusia 10 tahun di Indonesia ini khususnya, maka itu pasti ada kepemimpinan yang hebat. Tentu bukan hanya dari Mr. Koo pada akhirnya, tapi juga leader-leader dari bisnis tersebut. Nah, itu sebab kita mau tanya kepada Mr. Koo, apakah bisa sharingkan kepada kita yang menjadi 3 prinsip kepemimpinan, your top 3 leadership principles di dalam memimpin perusahaan ini, Mr. Koo. Ya, terima kasih ya Pak Eloy. Ya. Sebenarnya bagi Mr. Koo, the most important thing is about personality. Okay. Kepribadian kita ya, personality. So sebagai seorang pemimpin, I selalu katakan di sini, respect is by earn, not by force or by your position. Okay, respect itu Anda harus upayakan, bukan dengan paksaan atau posisi Anda. So saya selalu menganggap saya sebagai seorang leaders ataupun seorang fathers atau sebagai leaders yang bertanggung jawab kepada semua leader-leader di Avail. Saya tidak menganggap saya sebagai seorang bos besar ataupun sebagai seorang CEO. Sebab itu saya selalu turun ke padang, Pak. Saya selalu sharing bersama leader-leader, dan saya bisa duduk di tepi jalan, minum teh, minum kopi. Kapan-kapan kita boleh no problem. Terima kasih ya, no problem. So bagi saya the more important leadership is about your personality, who you are. So bagi saya selalu menekankan untuk supaya kita selalu bersyukur dan be humble. Dengan apapun kesusahan kita, terus terang, believe in yourself, believe in God. Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa merancang dan melakukan yang terbaik. Tuhan yang menentukan. Dengan apapun kesusahan yang kita nikmati hari ini, sentiasa bersyukur dan bersyukur. Dan inilah yang sebenarnya saya tanamkan kepada semua Availin. Dan terus terang, ordinary company menjual produk. Company yang biasa-biasa dia jual produk. Good company dia jual brand. But extraordinary company dia bukan hanya jual brand, tetapi dia jual misi. Misi. So ini yang saya believe. So Avail is more than a business. Avail bukan hari ini semata-mata jual produk ataupun semata-mata untung. It's more than that. So hari ini saya selalu menekankan, kalau kita ingin sukses, kita nak build the sense of belonging, kita harus memiliki satu personality, satu wisdom, yang di mana apapun yang berlaku, kita harus melihatnya dan kita harus mentantanginya dengan kekeluargaan, semangat kekeluargaan. Kalau kita hanya lihat pada business, kalau kita hanya lihat pada wang, then saya rasa kita tidak bisa build the bonding of togetherness. So apabila saya melihat kembali kesuksesan Avail selama 15 tahun, Pak, dan begitu banyak negara, saya rasa selain daripada produknya yang luar biasa, tapi saya rasa yang apa yang menjayakan Avail adalah culture-nya. Culture is so important untuk suatu perusahaan. Di mana culture Avail, we always believe in what we doing. Believe. And terus terang, kalau kita memiliki belief daripada hati kita yang begitu kuat, dia akan datang automatically passion kita, kegarahan kita, passion kita. Dan bila passion dengan belief dicampur, segala-galanya masalahnya bisa kita hadapi. Kita always positive. Kerana kita harus bersyukur, at least hari ini kita masih sehat. Kita masih bisa bernafas. Betul. So, tantangan masalah bagi cikgu hari ini, Mr. Koo hari ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan untuk kita. Menjadikan kita lebih hebat, lebih kuat. So, jangan takut dengan masalah. Jangan komplain dengan masalah. Terus terang, kalau anda suka komplain, there's no way anda bisa ubah hidup anda. There's no way anda bisa sukses. Dan yang keduanya, selain daripada culture yang tadi, patience and also belief, dan kita harus ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan hanya untuk diri kita, tetapi tanggungjawab kepada
keluarga, tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada negara. Saya selalu bilang, jangan tanya apa negara bagi kepada anda. Tanyalah apakah sumbangan anda kepada negara. Sama juga, jangan tanya apakah perusahaan bisa bagi kepada anda. Apakah sumbangan anda kepada perusahaan. Dan orang yang sukses adalah orang yang berani mengambil tanggungjawab. Yes. This is our culture. And of course, very important, always be gratitude, harus kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Sukses tidak datang dalam 1 hari atau 2 hari. Betul. Dan hari ini sesungguhnya anda telah sukses, harus bersyukur. Jangan lupa diri. Jangan hilang besar kepala. Ini masalah manusia sebenarnya. Bila sudah sukses, sudah action, sudah rasa dia sudah besar. So always down to earth. And finally the most important in our culture is integrity. Lakukan segala-galanya dengan keikhlasan anda. Kerana saya always believe, Mr. Khoo percaya keikhlasan akan dibalas dengan keikhlasan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya harap pendengar semuanya bisa manfaat dengan sedikit perkongsian daripada saya dan kasih untuk Evalian Terima kasih banget ya. Kayaknya hati jadi anget dengarnya ya. Betul. Keikhlasan dibalas dengan keikhlasan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Seandainya dunia ini dipenuhi dengan spirit yang seperti demikian, kita akan melihat dunia yang 10 kali lebih indah loh Mas Daryl. Betul sekali. Jadi tidak hanya mengharapkan suatu balasan yang sifatnya transaksional aja gitu tapi rela melakukan suatu hal tanpa dibayar pun, kalau kita ikhlas, itu semesta akan mendukung. Semesta mendukung dan uang akan mengikuti. Iya gitu loh. Jadi udah banyak uang, pasti perempuan akan mengikuti. Tinggal kasih produknya Avel. Oke, kita coba lihat dulu SMS yang masuk. Emang kadang-kadang harus begitu, maksudku. Di pertanyaan komentar kita coba lihat dulu, ada komentar-komentar saja, tidak ada pertanyaan di sini. Congratulations sekali lagi buat Mr. Khoo dan juga Avelnya. Semoga terus jaya dan memberikan kontribusi yang sangat positif buat kemajuan khususnya para kaum wanita. Mr. Khoo, saya mau menanyakan dari Linda di Jakarta Pusat, bagaimanakah keistimewaan produk dari Avel ini? Apa yang membedakan dengan brand yang ada di pasaran sebagai kompetitor, dan bagaimana mengatasi persaingan yang sehat dengan kompetitor? Terima kasih Linda, luar biasa, satu soalan yang bagus. Sebenarnya Avel ini produknya memang beda daripada yang ada di pasaran. Number one, produk Avel adalah produk yang menggunakan material yang terbaik. Kita tidak menggunakan kertas kitaran semula. Kita menggunakan material kelas A, yang di mana kita tidak dicampur dengan chemical atau yang berpoison untuk perputihan. So produk kita dijamin dengan report daripada lab test yang produk kita adalah chemical free. Ini penting kerana wanita menggunakan pembalut 15,000 lebar dalam seumur hidupnya. So anda bayangkan kalau diletakkan di tempat yang sensitif selama 15,000 kali, apa yang akan terjadi. Dan yang kedua, produk kita juga banyak beda dengan di pasaran kerana kita mempunyai herba di dalamnya. Herba yang bisa membantu banyak penyakit-penyakit wanita. Dan sebenarnya banyak testimoni yang di-sharekan kepada kita oleh member-member dan juga pengguna. Dan of course kerana masalah masa, tidak ada cukup masa untuk berkongsi banyak testimoni. Kalau bisa Linda, saya showkan ke website PT Avel Indonesia. Banyak testimoni yang anda bisa lihat di sana. Terima kasih Jadi pembedaannya adalah dari sisi produknya, mempertimbangkan masalah kesehatannya, kemudian juga keberlangsungan hidup dari para wanita ke depannya. Very good. Walaupun tadi saya sangat setuju ketika Mr. Khoo menjelaskan bahwa ordinary company itu selling produk, menjual produk. Good company selling brand, brandnya. Tetapi extraordinary company itu mission. Itu bagus sekali ya. Jadi misinya, purpose of the company-nya penting sekali ya. Izinkan saya berkongsi misi silakan. Misi PT Avel atau Avel International kerana kemunculan kita, lebih banyak orang bisa meningkatkan kesihatan dan kebahagiaan hidup mereka. Luar biasa dong. So apa yang kita lakukan sebenarnya, we are happy. Kita bisa berkongsi kebaikan dengan begitu banyak
orang di luar sana yang butuhkan kesihatan dan pada masa yang sama membutuhkan satu peluang yang bisa mengubah kehidupan mereka. Oke. Mas Daryl. Yes. Memimpin sebuah perusahaan MLM, member-member itu kan tidak dibayar, karena dia bukan karyawan. Beliau ini kan mitra, jadi dia bekerja, dia akan dapat sesuatu yang besar dan sky is the limit. Tapi nanti setelah di sesi yang berikutnya kita mau tanya juga kepada Mr. Ku, ini pertanyaan saya sih sebetulnya. Ya gimana caranya untuk bisa building future leaders itu loh, leader untuk bisnis seperti ini, karena pasti Mr. Ku ingin supaya bisnis seperti ini bisa ada sampai 50 tahun bahkan sampai 100 tahun. Amin. Itu kan masih mempersiapkan leader-leader di kemudian hari. Amin. Culture-nya ada, nah apa yang akan dilakukan itu yang kita mau tanya. Kita bahas sesi terakhir, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan juga ada tamu ngobrol kita dalam edisi CEO and Directors Update on Leadership and Business Wisdom, yaitu ada Mr. Ko, Founder and President Avail International. Nah, tadi kan sempat terputus nih Pak Eloy ya, karena mungkin ini sesi-sesi yang identik dengan konklusi, dengan satu hal yang kayaknya benar-benar ditunggu-tunggu nih sama Smart Listeners nih, tentang sosok suksesnya seorang Mr. Ko. Nah, gimana Pak Eloy? Silakan, Mr. Ku, tadi pertanyaannya lebih kepada pasti sebagai founder ingin supaya Avail International terus akan ada selamanya. Tetapi itu kan dan itu kan berbicara mengenai mempersiapkan leader-leader ke depan, baik itu di kantor pusat atau juga leader-leader dan member-member yang hebat. Apa yang Mr. Ku lakukan untuk menuju ke sana? Saya selalu berkongsi dengan semua Avail, dan saya benar-benar komit dengan apa yang saya janji. Saya selalu katakan di sini, kalau bisa PT Avail Indonesia selama-lamanya di bumi Indonesia. Tetapi ini bukan dengan kata-kata. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan apa yang saya harapkan daripada semua Avail, supaya sama-sama kita bangkit, sama-sama kita berganding bahu, sama-sama kita wujudkan satu platform yang di mana bukan hanya dalam bisnes, tetapi kekeluargaan, culture kita, budaya kita. Dan saya percaya kalau semua kita melakukan sesuatu yang baik-baik, dan I believe PT Avail Indonesia InsyaAllah pasti selama-lamanya di bumi Indonesia. Amin. Kita doakan begitu ya, Pak Eloy ya. Oke, kita coba lihat dulu pertanyaan yang sudah masuk dan juga komentarnya ya. Ini pertanyaan yang datang sebentar dari Irfan Hakim. Dia menanyakan begini, selamat sekali lagi buat Mr. Ku, dan bagaimana untuk strategi penjualannya Mr. Ku? Kan banyak sekali hal yang menjadi pertimbangan ketika produk satu akan bersaing dengan produk yang lain. Nah, tadi sudah dibahas mengenai keunggulannya. Dari sisi strategi penjualannya seperti apa Mr. Ku? Oke, terima kasih ya Bapak Hakim ya. Oke, sebenarnya kalau ditanya soalan ini, bagi saya ikhlas 15 tahun dalam pengalaman, berkongsi dengan keikhlasan kita. Kita tidak perlu bandingkan atau condemn atau compare produk kita dengan produk yang lain-lain. Yang penting kita berkongsi. So bagi saya sebenarnya selling is sharing. Kalau kita selling, kita ada tekanan. Kalau kita selling, kita rasa-rasa kita nak jual sesuatu kepada kawan kita atau teman kita. Tetapi kalau kita kongsi, kongsi dengan niat yang baik, di mana produk kita bisa membantu kesehatan teman-teman kita. Apa perasaan kita? Senang ya. Senang. So for me sebenarnya selling is easy kalau kita lakukan dengan sharing, dengan keikhlasan. Sebenarnya mana-mana pergi, sesungguhnya hari ini saya sudah sukses, saya sebagai seorang CEO, saya juga sharing. Saya tak selling, saya sharing. Sharing? Ya, mana-mana pergi saya sharing. Dan seperti tadi Bapak, saya bisa share dan memberikan sampel untuk Bapak cuba. Kerana in the end of the day, saya yakin, saya percaya produk saya is the best. Tetapi saya tidak bisa katakan produk orang lain macam mana. Yang penting kita share tentang kebaikan produk kita. So bila kita lakukan dengan sharing, dan kita tidak akan rasa capek.
sesungguhnya pasti ada orang akan menolak. Nah, ini adalah proses pertumbuhan, proses bisnis. Kalau dalam proses bisnis Anda tidak mengerti tentang penolakan, then there's no way you akan sukses. So saya rasa terima kasih dengan soalan yang bagus sekali. Don't think about selling. Think about sharing. Don't think about selling, think about sharing. Yes. Ini ada satu pertanyaan yang terdengar lucu buat saya sih, tapi entah Mr. Ku menyikapinya seperti apa. No name Mr. Ku, dia menanyakan begini. Dengan posisi saat ini, bagaimana Mr. Ku bisa punya quality time? Paling tidak buat diri dan juga buat keluarga. Leader itu harus bisa bagi waktu ternyata ya. Terima kasih. Ini ada agak pribadi loh Mr. Ku. No name terima kasih. Terus terang kerana bisnis Mr. Ku begitu besar sekarang, dan tanggung jawab saya pun semakin besar. Terus terang sebenarnya saya bisa dikatakan setiap minggu saya terbang dong. Terbang terbang. Saya bukan hanya ada co-member, saya harus terbang ke Indonesia, tetapi di Filipina, di China dan juga di Thailand. So bisa dikatakan keluarga saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada isteri yang tercinta dan kepada anak-anak yang tersayang, kerana mereka bisa memaham posisi cikgu hari ini. So terus terang, apapun kita harus balance up. Saya bangga kerana isteri saya sangat-sangat cinta kepada saya. Dan pada masa yang sama, anak-anak saya very close with me also. Mereka sayangi saya. Sesungguhnya minta maaf, mungkin dalam proses pembesaran mereka dari kanak-kanak, saya tidak ada banyak masa bersama dengan mereka. Tetapi saya selalu memberikan quality time bersama dengan mereka. Bukan hanya untuk bermain-main dengan mereka, tetapi saya selalu berkongsi tentang the meaning of life, seperti teman-teman. So far so good. So far my family are very happy. Dan at the same times, of course, sometimes you have to macam kita kata di sini, lepaskan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Opportunity of course. So inilah tanggungjawab yang harus dipikul sebagai seorang entrepreneur. Thank you. Kalau nggak sampai jam 3 saya pulang nih sekarang. Ketemu anak istri ya, walaupun harus seperti yang tadi dikatakan Mr. Ku, beliau sibuk sangat luar biasa, tapi masih nyempetin waktu loh Pak Eloy. Quality time itu kan tidak harus berbicara mengenai 24 jam dalam sehari kita bersama dengan keluarga. Benar. Tetapi bagaimana kita waktu bertemu, betul-betul waktu bersama dengan mereka. Betul sekali, karena keluarga juga merupakan bagian dari kesuksesan. Harus. Nah, saya pikir smart listeners dan Sobat Sonora, sebelum nanti juga saya berikan beberapa rangkuman, ada juga ini ya Mr. Ku, ada convention VILE di bulan Oktober ini ya. Luar biasa. Saya mengambil kesempatan ini kepada semua pendengar Smart FM dan juga Sonora, supaya saya dengan ikhlas menjemput anda semua ke convention kita yang ke-10 di Indonesia pada 27 Oktober ini. Dan saya pastikan anda tidak akan menyesal. Anda pasti akan positif dan happy. Datanglah, lihat bagaimana dan how and who is Avail. Avail ini is amazing, luar biasa. Dan saya dengan sekali lagi ikhlasnya menjemput anda hadir ke convention kita di tanggal 27 ya Mr. Ku. Di mana Mr. Ku itu? Di Jakarta Convention Center Jakarta Convention Center ya. Pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 27, seharian itu ya Mr. Ku ya. Seharian. Ada artis-artis juga saya dengar hadir di sana. Saya juga ada di sana Mr. Smart Listeners dan Sobat Sonora. Saya akan hadir di sana juga, jadi silakan juga. Saya juga ingin menjemput Pak Dery kalau ada kesempatan bisa ke sana ya. Dari jam berapa mulainya? Jam 10 pagi sampai dengan selesai ya. Baiklah. Itu undangan secara langsung dari Mr. Ku selaku CEO-nya untuk hadir di acara undangan tersebut. Gratis ya. Undangan free ya. Mr. Ku, sebelum pamit kemudian meninggalkan Indonesia untuk terus memberikan kontribusi sebagai seorang leader kepada Avalian yang lainnya di luar sana. Boleh dong kami dikasih sedikit konklusi perbincangan ini, apa sih yang perlu jadi perhatian ketika seorang leader itu berusaha untuk membumi kepada mungkin staffnya, bawahannya, supervisornya dan para mendernya. Apa yang mau disampaikan Mr. Ku? Saya rasa mungkin Pak Eloy bisa buat satu kesimpulan yang dimana saya rasa apa yang saya share tadi, kongsikan dengan semua Avalian dan juga kepada pendengar-pendengar Smart FM, yang paling penting adalah diri kita, who we are and where we wanted to go, di mana arah tujuannya. So kenali diri kita dahulu.
But of course along the way banyak yang harus kita pelajari. Yang mungkin Pak Eloy bisa buat satu kesimpulan ya. Baik. Smart listeners dan sahabat Sonora, dari pembelajaran saya dengan Mr. Koo, saya tahu bahwa pendengar hari ini itu kami udah melayani lebih dari 200 perusahaan di seluruh Indonesia selama 13 tahun terakhir. Jadi dari berbagai bisnis, juga platform yang berbeda-beda, saya juga melayani begitu banyak MLM, tapi ada 3 yang selalu saya belajar dari Mr. Koo. Beliau pernah mengatakan bahwa sukses itu simple. Yang membuat complicated itu adalah diri kita sendiri. Sukses itu gampang kok. Yang membuat susah itu ya diri kita sendiri. Jadi apa maksudnya? Yang pertama adalah choose the platform. Jadi pilih kendaraannya. Kendaraannya penting. Ya kalau kendaraannya rusak di jalan terus ya susah untuk sukses dong ya. Yang kedua adalah right mentor. Betul ya Mr. Koo ya. Jadi mentor itu kan show us the way. Jadi harus ada mentor yang meng-coach kita. Dan yang terakhir adalah of course transform yourself. Ini ilmu dari Mr. Koo. Betul ya, transform yourself. Jadi kalau ikut training, baca buku, mendengar talk show seperti ini, buat apa 15 tahun mendengar tapi nggak pernah melakukan perubahan. Jadi reborn, ayolah apa yang sudah kita bicarakan ini, ambil satu saja tetapi hidupi, lakukan. Karena yang paling penting adalah at the end, bagaimana Anda bertindak dari apa yang Anda pelajarin selama 1 jam dalam talk show ini. Jadi seperti itu, smart listeners, kita sudah belajar mengenai perjalanan hidup dari Mr. Koo, dimulai dari bawah sekali, tapi kemudian juga bagaimana justru never give up. Ada cinta di sana, ada tanggung jawab di sana. Dan ingat tadi ya, choose the platform. Apapun bisnisnya, tetapi pilih platform yang benar, gitu ya. Right mentor, transform yourself, itu dari Mr. Koo yang saya pelajari selama kami berbincang-bincang selama ini. Mungkin ada lagi Mr. Koo yang disampaikan di akhir. Terima kasih ya. So mungkin yang bisa saya buat closing a little bit. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Pak. Syukur-syukur alhamdulillah, I am so proud and happy hari ini dijemput Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah kepada semua pendengar, dan bahasa Indonesia saya yang luar biasa hebat. Saya doakan supaya Indonesia menjadi lebih mantap, maju dan sukses. Amin. Dan yang penting untuk Anda pendengar, supaya Anda bisa lebih yakin pada diri Anda sendiri. Apapun yang kita lakukan harus kita yakin pada diri sendiri. Dan seperti yang saya katakan di sini, beranikan diri Anda. Beranikan diri Anda untuk belajar sesuatu yang baru. Contohnya, jika Anda ingin memasuki bisnis MLM sebagai karyanya masa depannya, saya menjumpa Anda. Datanglah ke Avail dan lihatlah sendiri. Dan jika Anda ingin motivasi, kelas-kelas untuk jasa diri, saya jemput Anda cari Pak Eloy. Pak Eloy, motivasi yang hebat, luar biasa. Anda harus bangkit, Anda harus berani, beri peluang kepada diri Anda. Kerana apa yang saya lihat dalam pengalaman saya 20 tahun dalam bisnes ini, sebenarnya kita semua sama. Kita semua sama. Yang penting adalah diri kita. Cikgu Mr. Koo tidak ada apa-apa kehebatan. Tetapi yang paling penting, saya mau belajar, saya mau berubah, dan saya pasti dan sanggup berkorban. So sampai sini saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih. Kami tunggu kunjungan berikutnya ya. Sub session yang berikutnya. Siap. Saya Daryl Adam. Saya Mr. Koo. Saya selalu katakan, yes I can keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.